Sering pakai Siri? Atau suka dapat rekomendasi film pas di Netflix? Pernah kepikiran nggak gimana sih teknologi secanggih itu bisa ada? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sejarah luar biasa di balik Artificial Intelligence atau yang kita kenal sebagai AI. Yap, AI itu sekarang ada di mana-mana. Rasanya udah jadi bagian hidup kita sehari-hari. Tapi pertanyaannya gimana ceritanya semua ini bisa terjadi? Yuk kita telusuri bareng-bareng asal-usulnya. Oke, cerita kita ini nggak dimulai di laboratorium canggih dengan tumpukan silikon loh, tapi jauh sebelum itu. Semuanya berawal dari imajinasi, dari filsafat, dan dari mimpi-mimpi paling awal manusia untuk menciptakan sebuah pikiran buatan. Jadi kalau kita tarik mundur, akarnya tuh jauh banget, bahkan sebelum ada komputer. Bayangin, dari mitos-mitos kuno soal makhluk buatan, terus loncat ke awal abad 20, di mana para filsuf mulai meletakkan dasar logikanya. Nah, titik baliknya itu di tahun 1950. Ada seorang jenius, Alan Turing, yang ngeluarin pertanyaan krusial. Bisa nggak sih mesin itu berpikir? Pertanyaan ini benar-benar jadi pemicu. Puncaknya, tahun 1956, di sebuah konferensi legendaris di Dartmouth, di mana istilah Artificial Intelligence itu resmi lahir. Dan inilah dia momen besarnya. Di konferensi Dartmouth itu, ide-ide yang tadinya masih tersebar akhirnya dapat satu nama resmi dan satu misi yang jelas. Disinilah sebuah disiplin akademis baru dimulai, sebuah pencarian ambisius untuk merekayasa kecerdasan itu sendiri. Coba deh kita resapi kutipan ini. Yang luar biasa dari sini adalah optimismenya yang tanpa batas. Para pionir ini tuh benar-benar percaya kalau otak dan kecerdasan manusia itu ibarat teka-teki raksasa yang bisa dipecahkan lalu direkayasa ulang. Semangat pasti bisa inilah yang jadi bahan bakar gelombang pertama inovasi AI. Dan benar aja, mereka langsung tancap gas. Muncul program-program awal yang nunjukin kalau mesin itu bisa loh meniru cara manusia bernalar, bahkan bahasa pemrograman khusus kayak Lisp juga diciptakan buat AI. Ini tuh bener-bener zaman keemasan. Rasanya setiap penemuan baru itu sebuah gebrakan besar, dan semua orang yakin kecerdasan mesin sejati cuma tinggal tunggu waktu aja. Tapi, seperti cerita-cerita habat lainnya, optimisme yang meluap-luap itu akhirnya harus berhadapan dengan tembok kenyataan. Ini membawa kita ke sebuah periode suram yang dikenal sebagai musim dingin AI. Jadi, masalahnya di sini, ide-idenya brilian, tapi teknologinya, komputernya belum sanggup. Janji-janji yang tadinya terdengar hebat jadi kelihatan omong kosong. Akibatnya, pendanaan berhenti total, peneliti-peneliti hebat pada pindah bidang lain, dan antusiasme publik yang tadinya membara langsung padam. Kutipan dari salah satu bapak AI ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Ekspektasinya kelewat tinggi, tapi hasilnya nggak kunjung datang. Ini bikin bidang AI masuk ke periode stagnasi yang cukup panjang. Sempat kelihatan seolah-olah impian tentang mesin yang berpikir itu bakal kandas selamanya. Tapi ternyata ceritanya nggak berhenti di situ. Diam-diam, saat nggak ada yang neliput, para peneliti yang paling gigih terus bekerja di balik layar. Mereka terus mengembangkan algoritma baru, dan di sisi lain, kekuatan komputer juga pelan-pelan tapi pasti terus meningkat. Mereka inilah yang lagi nyiapin panggung buat sebuah comeback yang luar biasa. Dan comeback itu terjadi di sebuah panggung yang disaksikan seluruh dunia. Tahun 1997, manusia terbaik di bidang catur, Garry Kasparov, melawan sebuah mesin raksasa dari IBM, Deep Blue. Ini bukan sekedar pertandingan catur biasa ya, ini adalah pertarungan simbolis antara intuisi manusia melawan kekuatan kalkulasi mesin murni. Dan angka ini, 3,5 lawan 2,5 mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, mesin mengalahkan seorang juara dunia catur. Kemenangan Deep Blue ini jadi penanda yang jelas. Musim dingin AI telah resmi berakhir. Kemenangan Deep Blue itu jadi gerbang menuju era baru. Sebuah revolusi yang bisa terjadi karena 3 bahan utama akhirnya ketemu di waktu yang tepat. Jadi, apa sih resep rahasia di balik ledakan AI modern ini? Oke, pertama, ada big data. Anggap aja ini bahan mentahnya. Triliunan data dari internet. Kedua, ada GPU yang super kuat. Ini kompornya, yang bisa mengolah data itu dengan super cepat. Dan yang ketiga, resepnya sendiri. Algoritma super cerdas yang disebut deep learning. 3 hal ini saat digabung menciptakan revolusi. Terus, gimana sih cara kerja deep learning ini? Gini deh, coba bayangin, kita mau ngajarin komputer buat ngenalin kucing. Kita nggak kasih dia daftar aturan. Kucing itu punya kumis, telinganya lancip gitu, enggak. Sebaliknya, kita guyur dia dengan jutaan foto kucing. Nah, si AI ini bakal proses semua gambar itu lewat lapisan-lapisan jaringan yang terinspirasi dari otak kita. Dia bakal nyari polanya sendiri.
Oh, yang kayak gini nih bentuk telinga kucing. Oh, ini tekstur bulunya. Lama-lama, tanpa kita program secara spesifik, dia jadi pinter sendiri dan bisa ngenalin kucing di foto baru yang belum pernah dia lihat. Itulah intinya. Dari situ, kemajuannya ngebut banget. Di tahun 2017, muncul arsitektur baru bernama Transformer yang benar-benar merevolusi cara AI memahami bahasa. Dan ya, arsitektur inilah yang jadi fondasi utama dari model-model bahasa canggih seperti ChatGPT yang kita pakai sekarang. Oke, sekarang ayo kita sambungin semua sejarah tadi ke dunia kita saat ini, ke alat-alat dan layanan yang sadar nggak sadar udah jadi bagian penting dari hidup kita. Lihat deh, hasil penelitian puluhan tahun itu sekarang ada di saku kita, di rumah kita, bahkan di mobil kita. Mulai dari asisten virtual, rekomendasi konten, pengenalan wajah di ponsel, sampai AI yang bisa bikin gambar atau nulis teks. Ini semua bukan lagi fiksi ilmiah kan? Ini udah jadi kenyataan kita sehari-hari. Tapi, cerita AI ini masih jauh dari kata tamat. Justru kita sekarang ada di babak yang paling mendebarkan. Kita berhadapan dengan masa depan yang penuh potensi luar biasa, tapi juga penuh dengan risiko yang sama besarnya. Nah, ini yang bikin pusing sekaligus menarik. Di satu sisi, AI bisa bantu kita menyelesaikan masalah-masalah terbesar umat manusia, dari penyakit sampai perubahan iklim. Tapi di sisi lain, kita juga harus siap menghadapi tantangan soal lapangan kerja, privasi data, dan soal etika. Ini kayak pedang bermata dua, dan kita harus pinter-pinter mengelolanya. Pertanyaannya, kita siap nggak? Kutipan ini mungkin kedengarannya ekstrim, tapi ini jadi pengingat yang penting banget. Taruhannya sangat tinggi. Mengembangkan teknologi sekuat ini menuntut tanggung jawab yang super besar dari kita semua. Jadi, kita sampai di akhir dengan sebuah pemikiran baru. Pertanyaan awal dari Alan Turing, bisakah mesin berpikir? Rasanya sih sudah terjawab. Sekarang tantangannya beda, dan mungkin jauh lebih penting. Bagaimana kita sebagai manusia akan memilih untuk hidup dan berpikir bersama mereka? Nah, itu adalah pertanyaan yang harus kita jawab bareng-bareng.